Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Seperti biasa, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Nah, sebelum itu, Kakak Erin akan mengajak adik-adik untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab serta buku catatan. Dan yang terutama, adik-adik harus mempersiapkan hati serta pikiran adik-adik untuk mengikuti ibadah ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita menyanyikan Mars Belkat Teruna. Bersemangat para ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama, yang berjudul Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul. Angkatlah puji-pujian. Teman-teman, sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah persekutuan teruna di minggu ini. Senang rasanya kayak bisa berjumpa lagi dengan adik-adik, walaupun kita masih beribadah secara virtual ya. Tapi harapan Kaela adik-adik beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, dalam renungan firman Tuhan kita di saat ini, yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita, yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari 2 Korintus 8 ayat 1-9. Ya adik-adik, tema kita di hari ini adalah kehadiran yang memberi harapan. Dan judul bacaan kita di pagi hari ini adalah pelayanan kasih. Ya adik-adik, pembacaan kita bercerita tentang Rasul Paulus yang dengan semangatnya mengarahkan jemaat di Korintus untuk melakukan sesuatu pekerjaan amal. Ya adik-adik, jadi Rasul Paulus mengajak mereka untuk membantu kebutuhan jemaat Kristen yang miskin yang berada di Yerusalem dan Yudea. Kenapa mereka sangat miskin adik-adik? Itu karena di jemaat Yerusalem dan Yudea adalah akibat dari peperangan, terus terjadi kelaparan, ada juga penganiayaan yang telah dilakukan di jemaat itu. Makanya kenapa Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Korintus untuk membantu jemaat di Yerusalem dan Yudea. Tetapi adik-adik, Rasul Paulus ini walaupun dia bukan rasul orang-orang Yahudi, tapi hatinya itu sangat baik adik-adik. Rasul Paulus mempunyai hati yang sangat mau membantu jemaat yang mengalami kekurangan. Maka dari itu dia mengajak untuk jemaat di Korintus bersama-sama membantu jemaat Yerusalem dan Yudea. Nah, di sini ada juga orang-orang Korintus, jemaat Korintus yang hatinya tidak tersentuh adik-adik. Jadi tidak semua jemaat Korintus itu mau membantu Rasul Paulus untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem dan Yudea. Dan akhirnya di sini Rasul Paulus mengutus siapa adik-adik? Dia mengutus Titus. Ada di pembacaan kita ya. Rasul Paulus mengutus Titus untuk dikirim ke Korintus untuk memberikan pemberian mereka. Jadi karena banyak yang harus dilakukan, Rasul Paulus meminta bantuan Titus untuk bersama-sama mengumpulkan bantuan yang akan dibawakan ke Yerusalem dan Yudea. Ya, dan seterusnya adik-adik, kita juga mau belajar dari jemaat di wilayah Makedonia, yaitu di Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain-lain. Itu adik-adik tadi sudah boleh baca di pembacaan kita. Nah, Rasul Paulus juga mendesak orang-orang Kristen yang berada di kota Korintus maupun di Akhaya agar melakukan pekerjaan kasih yang baik. Nah, dia memberi kesaksian dengan menyebut tentang kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaat di Makedonia. Ya, adik-adik, sedikit cerita tentang jemaat Makedonia. Nah, kenapa sampai Rasul Paulus mau memberi kesaksian tentang jemaat di Makedonia yang mereka memberikan kasih mereka itu karena mereka dianugerahkan Tuhan dan mereka mau membantu dengan tulus dan dengan ikhlas. Bayangkan adik-adik, jemaat Makedonia kenapa begitu sangat menjadi kesaksian oleh Rasul Paulus? Karena apa? Karena dalam kekurangan yang mereka miliki, mereka masih bisa membantu orang lain. Jadi jemaat di Makedonia itu bukan jemaat yang kaya, ya adik-adik ya. Mereka adalah jemaat yang sangat miskin, yang sangat terbatas dalam mempunyai kebutuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka tetap mau membantu Rasul Paulus untuk memberikan bantuan. Kenapa sampai Rasul Paulus mau bersaksi tentang jemaat di Makedonia. Nah,
Kenapa sampai jemaat di Makedonia ini sangat-sangat bisa memberi? Nah, bayangkan adik-adik ya, kalau kita mempunyai kekurangan, kalau kita punya keterbatasan dalam hal untuk memberi, tetapi kita masih bisa memberikan keterbatasan itu, dalam keterbatasan itu kita masih bisa memberikan kepada orang lain. Ya, kalau Kak Ella mungkin ya, kalau Kak Ella belum bisa seperti mereka, atau yang lain mungkin belum bisa dalam keterbatasannya membantu mereka kalau kita dalam kekurangan. Tetapi beda dengan jemaat di Makedonia. Karena apa? Karena satu, adik-adik, mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan untuk melakukan segala pelayanan yang mereka miliki. Itulah kenapa sampai mereka tidak pernah merasa kekurangan ya adik-adik. Ini jemaat di Makedonia, walaupun mereka kekurangan, tetapi mereka tetap memberi. Tetapi satu yang tidak pernah mereka dapatkan, mereka tidak pernah kekurangan dalam hal apapun. Karena apa? Karena mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Nah, di sini kita boleh belajar seperti mereka, seperti jemaat di Makedonia, yang walaupun dalam kekurangannya mereka tetap bisa membantu orang lain. Nah, jemaat di Makedonia itu kaya dalam kemurahan. Bisa dibaca di ayat yang kedua, sumbangan mereka banyak. Bila dipikirkan dari keadaan mereka yang juga sedang dalam kesulitan, bantuan yang diberikan itu bukan hanya menurut kemampuan mereka. Bantuan yang diberikan itu bahkan melampaui kemampuan mereka. Bayangkan adik-adik, ya, Tuhan sangat baik. Walaupun dalam kekurangan mereka masih bisa memberikan apa yang mereka punya, maka akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Asal kita menyerahkan diri kita, asal kita yakin dan percaya bahwa jika kita melakukan kebaikan dan kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, percaya dengan tidak adik-adik. Adik-adik harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan dan dengan tulus ikhlas, semuanya akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Nah, perbuatan yang memberi yang didasarkan atas kesalehan sejati ini sungguh merupakan hal yang terpuji. Jemaat-jemaat di wilayah Makedonia melakukan pekerjaan yang baik dengan cara yang benar, yaitu memberi diri. Yaitu yang tadi adik-adik, kenapa sampai mereka bisa melakukan semua itu? Karena satu, mereka menyerahkan diri mereka, mereka memberikan diri mereka seutuhnya kepada Tuhan. Mereka memberi diri kepada Allah. Kemudian mereka memberi diri kepada rasul-rasul untuk membantu pelayanan. Ya, kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, seperti ini, Tuhan pakai saya dengan segala kekurangan yang saya miliki, dengan apa yang saya punya. Nah, kalau kita mau menyerahkan diri kita menyerahkan juga diri kita kepada pelayanan, maka semua yang kita perbuat itu adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakan, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, dan apapun yang kita perlukan pasti Tuhan akan melengkapinya ya adik-adik ya. Nah, artinya mereka memberi diri untuk melakukan kehendak Allah. Jadi karena mereka sudah memberikan diri mereka, berarti mereka siap dengan apa yang harus mereka lakukan, dan itu karena semua turut kasih dan kehendak Allah. Sebab itu tindakan memberikan sumbangan kepada orang lain dipahami bukan atas kemauan sendiri, melainkan oleh karena kehendak Allah. Jadi ya adik-adik, apapun yang boleh kita lakukan, jika kita sudah menyerahkan diri kita, semuanya itu turut dengan kehendak Allah. Adik-adik, selanjutnya Paulus memberitahu mereka bahwa Titus diminta pergi dan mengumpulkan pemberian mereka. Jadi seperti tadi yang Kayla bilang, Rasul Paulus memanggil Titus untuk ke Korintus dan mengumpulkan segala bantuan yang akan diberikan kepada jemaat di Yerusalem dan Yudea. Nah, kenapa sampai Rasul Paulus menyuruh Titus? Karena Titus sudah mulai pekerjaan ini di antara mereka. Jadi Titus duluan ya adik-adik. Bahwa Titus diminta pergi mengumpulkan pemberian. Paulus yakin bahwa Titus akan diterima dengan baik oleh mereka. Titus sudah pernah merasakan sambutan hangat dari mereka sebelumnya. Jadi kenapa harus Titus? Karena pertama Titus sudah pernah ke sana, dan Titus sudah dikenal oleh masyarakat di sana, dan sebelumnya mereka menyambut Titus dengan baik. Maka kenapa Rasul Paulus menyuruh Titus? Karena itu ya adik-adik ya. Nah,
Jadi dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, Titus adalah orang yang pantas dipekerjakan. Karena Titus sudah pernah ke sana dan diterima dengan baik, maka Rasul Paulus menyuruh Titus yang ke sana. Nah, Paulus menggunakan beberapa alasan yang meyakinkan untuk menggerakkan hati orang-orang Korintus agar melakukan pekerjaan kasih yang baik ini. Jadi Rasul Paulus masih terus mencoba mempengaruhi dalam hal yang baik ya teman-teman, ya adik-adik, mempengaruhi pemikiran mereka untuk memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem dan di Yudea. Kenapa? Supaya ya kalau kita terus-terus didoktrin, terus-terus kita dikasih tahu bilang, contoh, misalnya, ayo kita kasih bantuan ke sana, ayo kita kasih bantuan ke sini. Yang awalnya kita mungkin tidak mau, tapi karena kita terus dibilang, ya haruslah, kita harus memberi bantuan, kita harus begini-gini. Akhirnya kita jadinya terpikir, oh iya, ayo mari kita memberi bantuan ke tempat yang akan kita bantu. Nah seperti itulah kenapa Rasul Paulus terus menggerakkan supaya hati orang Korintus ini mau berbagi kepada jemaat di Yerusalem dan Yudea. Nah, belajar dari sini ya adik-adik ya, kenapa kita harus banyak belajar dari jemaat di Makedonia? Karena seperti yang tadi kayak Ella bilang, walaupun dalam kekurangan mereka tetap memberikan orang lain bantuan yang mungkin tidak seberapa, tapi mereka masih memberikannya. Dan apa balasannya adik-adik? Seperti tadi yang sudah Kayla jelaskan, balasannya mereka tidak sama sekali kekurangan. Ada balasan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi belajar dari sini, walaupun kita dalam keadaan keterbatasan, kita upayakan bisa membantu orang lain. Yang membantu di sini bukan hanya dengan materi, adik-adik ya. Kita bisa mungkin membantu dengan kita punya tenaga, dengan kita punya pemikiran atau bantuan yang lain. Ya kalau di saat adik-adik tidak punya materi, mungkin bisa dengan itu. Tapi kalau memang bantuannya hanya dalam bentuk materi, dengan apa yang adik-adik punya, setengahnya saja adik-adik mungkin masih bisa membantu orang lain. Ya, kita harus percaya bahwa di saat kita mungkin dalam keterbatasan, kita tidak tahu orang di luar sana juga mungkin lebih terbatas dari kita. Nah mari Kayla mengajak adik-adik untuk belajar dari jemaat di Makedonia yang walaupun dalam kekurangannya mereka masih tetap bisa membantu orang lain, bisa memberi apa yang mereka punya dari keterbatasan yang ada pada diri mereka. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang boleh adik-adik dengar di saat ini, adik-adik boleh belajar dan melakukannya dari hari lepas hari. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk setiap waktu kesempatan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih untuk sehari lagi kami boleh bernafas. Terima kasih untuk setiap apapun yang boleh kami rasakan dan boleh kami lakukan di saat ini ya Bapa. Terima kasih karena kami boleh beribadah walaupun masih secara virtual Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, masing-masing kami, memberkati adik-adik kami. Walaupun kami belum berjumpa Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Berkati adik-adik dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Dengan apapun kegiatan yang boleh mereka lakukan, ya Tuhan, tetap Engkau mau menjaga mereka dimanapun mereka berada, menjaga orang tua, menjaga semua yang mereka miliki ya Tuhan, agar tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati juga kami sebagai pelayan-Mu ya Tuhan. Berkati masing-masing kami, berikan kami kekuatan kesehatan, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit bahkan maut sekalipun Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan ya Bapa. Kiranya firman itu dapat menjadi pelita dalam langkah kaki kami dan kami boleh melakukannya dari hari lepas hari ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kekal kudus, tak lupa kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Betania ya Bapa. Tuhan, Engkau kiranya mau memberkati Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Yuniar, memberkati semua pendeta bantu dan pendeta jemaat yang boleh membantu pelayanan dalam
di jemaat ya Tuhan, memberkati masing-masing mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, menjauhkan mereka dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Biarlah pelayanan yang boleh mereka lakukan semuanya dapat berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau tetap mau memberkati Bapak Presiden kami dan seluruh kabinetnya ya Tuhan, memberikan keamanan yang baik dalam mengatur segala peraturan yang boleh ada di negara ini ya Bapa, khususnya untuk pandemik yang masih kami alami ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati, membungkus negara kami ini dengan kasih setia Tuhan, agar segala sesuatu yang boleh dilakukan untuk kesembuhan ya Tuhan, semuanya dapat berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan saat ini sebelum kami mengakhiri segala tugas dan tanggung jawab kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 389, baitnya yang pertama dan yang kedua, yang berjudul Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih, mengucap syukur untuk semua yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini kami boleh beribadah. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai kami, menjaga, melindungi kami dengan sisa aktivitas kami di hari ini. Inilah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Berterima kasih untuk Kakak Ella yang telah memberitakan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang dapat adik-adik dengar, boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.